Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini kami akan hadirkan orang-orang yang pernah atau masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Yosi Selena. Hai, Mas. Apa kabar Yosi? Aku baik, alhamdulillah. Kita kan selalu menghadirkan orang-orang yang punya pengalaman mistis ya. Iya. Entah itu melihat hantu, Iya. entah itu melihat kesurupan. Kamu punya pengalaman seperti itu nggak sih Yosi? Aku pernah dulu pas SMA sih, 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu? Iya. Masih ingat ceritanya? Masih ingat. Gimana kejadiannya? Jadi kalau SMA aku itu kan ada pelantikan kan setiap tahun ya kan. Nah setiap pelantikan itu harus nginap di sekolah ya. Dan setiap nginap di sekolah itu pasti kita ada jurit malam namanya. Jurit malam itu harus ngelewatin pos yang ada kakak kelas. Terus dikasih tantangan gitu ya kan. Nah waktu itu sekolahku tuh emang keadaannya yang serem. Banyak pohon ya kan segala macam. Aku pasangan sama temanku waktu aku ngelewatin pos kedua itu di belakang kakak kelasku itu kan ada pohon coklat gede banget. Pohon coklat itu kan gede banget ya kan. Terus aku ngelihat ada rambut panjang pakai baju putih duduk di atas. Terus temanku yang kesurupan pas aku lihat. Itu bukan kakak kelas yang lagi nguji atau apa gitu yang pura-pura bersembunyi gitu? Enggak. Terus Karena temen kamu kesurupan? Pas aku nengok ke temanku, aku lihat lagi udah nggak ada. Waktu kesurupan terus diapain? Gimana akhirnya? Iya, dia dibawa ke aula sekolah, terus dia istirahat. Lama sih dia sampai setengah jam kalau nggak salah. Baru sadar lagi. Karena sempat pingsan habis itu. Waktu kesurupan dia ngomong apa, teriak apa gitu, masih ingat nggak? Iya, teriak. Teriak-teriak aja gitu? Teriaknya aneh. Minta kopi ya? Iya kayaknya. Oke, tapi kamu nggak kesurupan kan? Enggak. Dan baik-baik aja waktu Aku itu? baik-baik aja. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik Iya, aja. semoga Yosi, aku ya. baik-baik aja. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku justru sering diganggu makhluk halus setelah menggunakan penangkal guna-guna. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tina. Oke. Selamat malam Tina. Selamat malam. Apa yang mau Mbak Tina ceritakan pada kami? Ya, saya menceritakan soal dagangan saya, usaha saya, ya yang sekarang lagi diusilin sama orang lain. Diusilin? Maksudnya usilin gimana nih? Ya mungkin karena persaingan itu, jadi saya dagang di satu tempat itu. Awal saya dagang itu rame dan emang ramenya mengganggu yang lain mungkin. Oh, ada persaingan di situ, ada ya. yang merasa terganggu dengan keberhasilan dan larisnya dagangan Mbak Tina. Karena kan saya baru. Oke, lalu? Tapi udah langsung rame mungkin. Terus berjalannya waktu sebulan, aku dagang rame terus, tiba-tiba langsung anjlok. Dan karena nggak ini gitu ya, nggak nyaman juga, kita nggak bisa belanja lagi gitu. Akhirnya saya sama suami saya memutuskan buat ke yang bisa. Bisa apa nih? Ya bisa membantu masalah saya itu. Bank? Tidak, Tapi? orang pintar lah. Oke. Kesana tuh akhirnya diterawang olehnya. Terus dia bilang ada yang mengusilin, katanya naruh makhluk halus. Yang katanya makhluk halus itu menyingkirkan orang-orang yang mau beli. Terus akhirnya udah katanya sama orang pintar itu diambillah, diusir gitu dari warung saya. Lalu berjalan lagi, ramai lagi, alhamdulillah. Tapi 2 minggu kemudian begitu lagi. Sepi lagi?
dibarengin sama saya kan punya anak kecil. Mereka mungkin masih peka ya sama yang kayak gitu-gitu dan merasakan. Akhirnya saya dan suami memutuskan buat ke tempat itu lagi, menanyakan lagi apakah terulang lagi yang kayak gitu, dan ternyata iya, cuman beda makhluk. Kalau yang awalnya makhluk besar, kalau yang keduanya itu wanita. Dan itu sebelum saya ke sana juga, saya dimimpiin ada makhluk itu sebelumnya. 2 makhluk itu? Yang perempuan. Kalau yang awal saya nggak ngerasain apa-apa. Terus? Akhirnya minta dibuang lagi, dan setelah dibuang besokannya jualan lagi kan. Ya terbukti Laris lancar dan baik-baik ya, lagi. Terus keulang lagi tapi setelah beberapa minggu, karena mungkin saingan di situ lumayan ya, karena kan jadi banyak, ada berapa ya, ada 8 warungnya di situ. Terus aku tanya lagi ke situ lagi pas habis sepi lagi itu, ternyata ya ditaruh lagi. Lalu diusir lagi? Enggak, jadi dikasih sesuatu berupa jimat lah dibilangnya ya. Selain buat penglaris, itu katanya buat menangkal juga, supaya nggak bisa dijailin lagi gitu. Oke, jimatnya dibawa pulang, lalu kemudian dagangannya Kemudian dagang laris. lagi. Alhamdulillah, Oke. laris lagi. Terus saya kan udah 8 bulan ini ya. Sampai sekarang sih, cuman ada likunya tetap. Likunya namanya jualan ya mungkin. Iya, biasa naik turun usaha ya. Cuman kan kita agak ini juga gitu kan buat nyari nafkah ya namanya, jadi kita perlu bantuan dari ini gitu buat laris-laris mah. Itu sih. Oke, pernah cari tahu nggak siapa yang ngirim makhluk-makhluk itu sebenarnya untuk ganggu usahanya Mbak Tina? Ya, karena ya mungkin kita juga penasaran ya kenapa orang kan jahat banget gitu kan. Tapi nggak pernah dikasih tahu? Enggak, cuma dikasih tahu aja orang dekat gitu. Oke. Orang dekat situ gitu. Dan sampai sekarang itu jimatnya masih disimpan? Simpen. Tujuan Mbak Tina datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Aku sih pengennya tanpa itu aku nggak diganggu sama orang lain. Tanpa jimat, soalnya karena jimat itu aku resah. Anak-anak cengeng mulu. Anak-anak kenapa? Rewel. Rewel. Rewelnya nggak wajar. Gimana ceritanya? Nggak wajarnya seperti apa? Iya, setiap malam dia nangis mulu. Aku kan pagi harus jualan juga ya. Capek digangguin sama yang kayak gitu mulu. Jadi setelah punya jimat, justru malah sering ada yang datang, ada yang ganggu, malah anak-anak jadi rewel. Ya memang sih setelah mereka kayak gitu, karena kebetulan orang pintarnya itu bukan siapa-siapa, masih kerabat, jadi nggak perlu ngeluarin uang gitu ya. Cuman aku kan walaupun nanti sembuh, nanti kayak gitu lagi, capek, Kak, capek banget. Iya, kebayang sih kalau usaha yang menjadi pegangan keluarga diganggu, ya pasti akan ya berat sekali rasanya. Apalagi anak-anak jadi rewel, makanya ada usaha untuk melindungi. Tapi saya nggak tahu ya, ada hubungannya nggak dengan jimat itu? Iya justru itu dia, aku mau tanyain sama Kak Roy. mengundang gitu. Oke, mudah-mudahan malam hari ini Mbak Tina bisa menemukan jawabannya. Suami tahu soal ini? Tahu. Tanggapannya tapi nggak ada masalah kalau menggunakan jimat dan lain-lain. Ya, dia yang antar sih, karena itu kan teman main dia juga. Jadi, cuma ya aku sih makanya kayak gitu. Jalanin aja gitu. Tapi kalau ada efeknya, aku pengen lepas. Pengen lepas ya? Baik, mudah-mudahan tujuannya bisa tercapai pada malam hari ini. Kami akan ajak Mbak Tina untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tina, terlahir tanggal 16 Maret 1993. Tanggal lahirnya mencerminkan sosok yang bersemangat dan memiliki imajinasi tinggi. Namun,
Dia terlalu mudah percaya omongan orang lain, sehingga mudah sekali tertipu. Saya melihat Tina terlibat suatu perjanjian yang tidak ia ketahui. Perjanjian itu mengharuskan Tina berurusan dengan sosok gaib. Sosok ini dapat menghancurkan hidup Tina. Saya melihat sekebatan bayangan di kepala saya. Bayangan berwarna hitam memenuhi tubuh Tina. Saya akan memecahkan teka-teki misteri untuk Tina pada malam hari. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Tina lahir tanggal 16 bulan 3 1993. Tina ini punya usaha tapi sering diganggu oleh makhluk-makhluk halus karena persaingan bisnis, ya, persaingan dagang. Datang ke dukun, dikasih penangkal, beberapa kali berhasil, tapi sekarang ada jimat yang diberikan oleh sang dukun, gitu ya. Tapi justru masih ada gangguan-gangguan itu yang datang ke tempatnya dan mengganggu anak-anak sampai rewel. Suami tahu soal ini karena memang ini adalah kerabat dari suami. Makanya malam hari datang ke menembus mata batin, pengen normal tanpa harus menggunakan gitu-gituan, tanpa harus ada jimat, bisa menjalankan usaha dagangnya dengan lancar, tanpa ada kiriman ini itu makhluk halus yang mengganggu usahanya gitu ya. Saya melihat Tina pertama kali, saya langsung lihat bayangan hitam di matanya dan di belakangnya. Sosok yang menjaga namun juga bisa mencelakai orang lain. Menjaga tapi bisa mencelakai. Jadi sebenarnya Artinya posesif ya berarti. oh, dia justru ngejagain Tina dengan menyerang pihak lain gitu. Iya. Sesuatu yang bergumul dengan efek supranatural, pasti hidupnya jalannya selalu ada plus minus. Ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah ya, bahwa jangan pernah mencoba sekali masuk pintu. You enter the door, yang ini the first door, pintu pertama, lalu Begitu kemudian masuk. kebuka semuanya. Welcome to the jungle. Setiap Jadi, biasanya seperti itu ya, Roy. Iya. Begitu masuk ke pintu pertama, masuk ke dunia supranatural, Iya. justru malah masuk ke ruangan yang besar dan kita nggak pernah tahu ada apa aja di situ. Betul. Belum lagi Tina, ketika energinya habis, kamu harus ngecas bolak-balik ke sana. Dan akhirnya kalau misalnya nggak ngecas, malah jadi redup gitu kan ya. Kalau udah jadi redup, harus balik lagi. Dan itu membuat satu ikatan perjanjian gaib gitu loh. Nah, permasalahannya satu, baik. Iya, Roy. Masa iya sih minta-minta sama yang makhluk halus tapi nggak ada pamrihnya? Setahu saya kalau minta yang sama di atas itu selalu unconditional love. Iya, tanpa Minta syarat. sama berdoa yang sama yang di atas itu selalu tidak pernah ada embel-embel. Saya curiga nih dengan Tina. Tina kan sempat berbicara tentang naik nih ya tadi ya. Usahanya Usahanya sempat sempat laris. naik. Kemudian juga akhirnya turun. Iya. Dan katanya turunnya itu disebabkan adanya makhluk halus yang mengganggu. Iya, pasti. Iya. Karena untuk datang lagi. Nah, kedua, saya ngelihat persaingan bisnis memang tidak bisa dielakkan. Nah, si Tina jangan-jangan dikerjain orang juga. Ya, jadi ada yang ngirim ya. Iya. Ada yang mengganggu karena persaingan usaha itu. Kok saya feelingnya orang terdekat ya yang ngerjain dia gitu loh. Kayak, Iya, memang. yang ngerjain saya curiga ya orang sebelahnya. Sesama penjual makanan snack atau warung atau nasi apalah itu. Kalau aku pergi ke orang biasa sih, katanya memang orang dekat dan saya kenal, yang mungkin di depan saya baik, tapi nggak tahu kan di belakang mereka kayak gimana. Mau nanya lagi ke Mbak Tina, kamu food courtnya blok apa? Yang ininya blok apa? Cuma ini aku, terus jadi warungnya begini, letter L. Aku di sini dan di sini ada 6 warung. Dagang sama.
dagangnya sih beda-beda, cuman kan intinya itu jajanan anak-anak, jadinya menurut mereka mungkin Malah mengambil pelanggannya gitu, mereka gitu. Oh. Mereka pernah minjem centong nasi kamu nggak? Atau centong atau pisau. Tuh, pisau. Jadi waktu itu minjem pisau, cuman ya nggak dibalikin. Sekarang. Ini sih baru ya makanya ini pelajaran juga ya bagi pemirsa yang menonton Menembus Mata Batin. Ada banyak pelajaran juga di sini. Beberapa orang percaya pada zaman dulu, ya pada zaman itu, bahwa kalau sesama pengusaha restoran atau makanan, jangan pernah sekali-sekali meminjamkan pisau ataupun centong nasi ataupun berbagi, misalnya, Mbak, saya bagi nasi dong, nasi saya kehabisan, lalu diraup dengan centongnya, lalu dia masak dengan nasi kamu. Saya tidak pernah membuktikan ini real atau tidak, tetapi cerita ini diturunkan oleh banyak orang dan ternyata memang banyak benernya. Ya nggak ada salahnya. Ya saya sih lihat ini mitos ya. Tapi mitos yang berulang sih. Jadi entah itu gunting, entah itu centong nasi, entah itu sendok, sesama penjual restoran, kamu harus untuk bilang tidak. Karena konon kabarnya orang-orang zaman dulu percaya rezeki kamu diambil dari sana. Tapi ini hanya urban legend cerita sih. Pisau. Pisau yang dipinjam. Dan sampai sekarang belum balik. Waktu itu pas aku ngelihat, karena aku lupa juga ya kan udah lama, aku lihat dia malah minta. Tuh kan? Dan nggak mau dipulangin. Minta dan gak mau. Ini buat saya aja ya, banyak ini pisau mah gitu. Tapi memang yang dikirim itu makhluk seperti apa, Roy, untuk mengganggu usahanya Tina ini? Saya melihat gambaran makhluk seperti bayangan hitam yang selalu kelaparan dan seliwar-seliwar di tubuh Tina. Bayangan hitamnya itu tuh seperti kain, ditutupin kayak slayer gitu, slayer warna hitam. Slayer tahu kan? Iya. Yang itu Tina. Kain. Dia mengganggu keluarga saya atau gimana? Sejauh ini ya jujur saya tidak melihat keluarga kamu diganggu oleh makhluk ini, tapi kamu cukup diganggu di restorannya, di warung. Itu warungnya dia, tempatnya dia. Iyalah. Siapa sih yang nggak ngeri tiba-tiba restoran beginian? Ini menutupi usahanya Tina ya? Betul. Satu lagi nih pelajaran buat pemirsa di rumah. Setiap kali mau makan di luar dan berasa nggak nyaman atau apa, baca doa dulu deh. Iya, iya betul. Doa mau makan. Dan itu menghilangkan energi-energi negatif dari makanan. Kita nggak pernah tahu ada kiriman ini itu. Tapi kalau dibarengin sama kayak gini kan anakku juga rewel yang kecil. Itu nggak ada dari situ atau emang karena aku tinggal di suatu tempat yang banyak kayak gituannya? Enggak lah. Enggak. Ngomong-ngomong tentang bayangan hitam ngaruh atau enggak, saya kok cium di aroma batin saya mencium bau jimat ya. Jimat yang waktu disimpan masih ada? Masih ada. Yang dikasih dukun itu? Oh, mau lihat nggak jimatnya? Boleh saya lihat, Kak? Terima kasih. Pernah dibuka nggak ini apa dalamnya? Oh, saya takut sekali kalau buka itu. Nggak pernah dibuka, nggak pernah tahu? Enggak. Duh, jujur saya nggak mau buka deh. Firasat saya jelek. Jangan ya. Tapi Roy, Yes. anaknya rewel itu karena pengaruh jimat ini atau enggak sebenarnya? Karena pengaruh jimat ini atau enggak? Iya, pengaruh jimat ini. Karena anak kecil itu lebih sensitif ketimbang orang dewasa. Jadi dia bisa ngerasain, tapi dia nggak bisa ngomong yang mana yang bermasalah. Tapi Roy, Yes. anaknya rewel itu karena pengaruh jimat ini atau enggak sebenarnya?
karena pengaruh jimat ini atau enggak? Iya, pengaruh jimat ini. Karena anak kecil itu lebih sensitif ketimbang orang dewasa. Jadi dia bisa ngerasain, tapi dia nggak bisa ngomong yang mana yang bermasalah. Kalau benda-benda kayak gini sih di rumah nggak cuma ini. Ada banyak. Ada beberapa, nggak banyak. Cuman udah nggak di kayak ritualnya nggak dilaksanain lagi, cuma disimpan aja karena karena nggak bisa dibalikin karena udah dikasih, jadi disimpan gitu aja, nggak di ritualin atau Ritualnya seperti apa waktu itu? biasanya sih dimandiin kembang gitu, cuma udah lama nggak diinin, cuma disimpan aja, paling yang ini aja. Saya juga. Tiba-tiba di kuping saya dengar ada suara bayi, tuyul. Itu ada di rumah. Anak aku kebenaran yang gede, yang umurnya 6 tahun, indigo, dan bisa ngelihat yang kayak gitu. Dia pernah bilang ngeliat sosok anak kecil gitu. Jadi sebelum tinggal di tempat yang sekarang, dia tuh suka ngelihat kayak gitu-gitu. Cuman sama orang yang ngasih ini, karena sekarang aku tinggal di suatu tempat yang banyak itunya, Setan, ditutup. Dan aku karena berfungsinya ke aku sekarang. Kebenaran, benar kata Kak Roy, kalau di sana ada sosok anak kecil. Aku pernah ngeliat sekali, cuma ngeliat lewat aja, tapi aku nggak tahu itu ngeganggu atau enggak. Itu apa Roy sebenarnya? Anak kecil dari mana sebenarnya? Anak kecil dari mana? Kiriman? Kiriman, iya kiriman. Atau emang penunggu rumahnya dia? Kiriman sih juga, dan plus si Tina kan juga mainnya ginian. Ya nggak heran didatenginnya apa. Kalau orang-orang bawanya bacaan terus kemana-mana tasbih atau ayat-ayat suci Al-Quran, doa, iya nggak mungkin ada gini ya. Dia tuh apinya, sebab dan akibat, Oh, aksi dan reaksi. berarti apinya yang menjadi aksinya, menjadi sebabnya dong. Yang Iya. memancing semuanya. Iya, dan api itu kemudian menjadi asap. Asap itu yaitu anak-anak kecil datang, ini itu datang. Satu lagi fakta yang ingin saya bongkar, bersedia gak saya bongkar? Jujur tapi jawabannya. Takut Ada ya? lagi. Di usaha restoran kamu, saya juga kamu berlaku curang. Mohon maaf sekali, di sini bukan meja untuk menjudge orang, tapi meja kejujuran. Setiap kali bikin makanan, entah kenapa kamu suwirin apa itu tadi dari anggota tubuh kamu. Jeng. Pernah nggak melakukan hal seperti itu? Ya memang sih, tapi kan Kamu sekarang campurin aku, ke makanan ya, right? Dulu? ya Dulu sekarang pernah? sekarang aku mau jauh dari yang itu, jadi yang kayak gitu-gitu. Berarti tadinya digunting, terus digini-giniin. Ya kan? Iya, semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi yang paling penting adalah menyadari kesalahan dan tidak mengulang sih. Tapi sekarang udah nggak pernah seperti itu. Enggak. Tapi justru itu malah mengundang hal-hal negatif ya, Roy. Pas giniin Tapi jadi. aku mau minta tolong, aku pengen nggak ada yang kayak gituin aku lagi, biar aku bisa normal tanpa kayak gini-gini. Jadi pengen dagang dengan normal, usaha lancar, ya naik turun biasa, tapi jangan diganggu lagi sama makhluk-makhluk ini supaya kamu nggak pakai hal-hal seperti ini lagi. Iya, gitu aja. Saya akan sita dan bakar jimat kamu yang isinya saya nggak mau buka. Nanti kalau dibakar ada efeknya ke aku. Gini, kalau memang dibakar kamu memang tulus ikhlas ingin lepas, toh nggak apa-apa dong. Terus sih kamu jangan kosong ya, Iya. jangan sampai nggak fokus. Iya, tolong ya, Kaget sih. jangan nggak. Oke. Kamu ada yang mau ditanya nggak? Iya, aku mau nanya, Mbak Tina emang nggak takut dosa ya? Kalau nyimpen-nyimpen kayak gitu, berarti nggak takut Tuhan dong?
Ya kalau takut Tuhan sih takut. Cuma ini kan tunjangan buat usaha saya juga gitu namanya. Saya pencarian kan dari situ, Mbak. Jadi Mbak Tina beribadah juga, tapi melakukan hal mistis juga. Kan ini juga nggak hal yang menghitam gitu. Bisa karena kan dibarengin sama zikir kayak gitu-gitu. Ini beda ini. Tiba-tiba dia ini ya dengan pertanyaan Bayu ya, lemes gitu, takut dan menyembunyikan rahasia. Iya, sebenarnya ada rasa takut. Ya, ingin usahanya lancar karena ini pegangan keluarga. Tapi mau berserah bener-bener pasrah, tapi kok kayak takut gitu ya. Bisa dipahami sih, bisa dimengerti. Tapi sayangnya justru keputusan yang diambil Mbak Tina lebih ke arah hal mistisnya nih. Sementara ibadahnya kayak hanya cuma menggugurkan kewajiban. Saya bukan ahli agama, tapi saya nggak bisa menilai. Gimana Bay? Iya, jadi kayak tetap menjalankan hal mistis, beribadahnya hanya seperti hanya menggugurkan kewajiban. Tapi ininya justru yang dijalanin, Iya, yang dipercaya. Ini justru yang nggak tahu ya. Saya sekali lagi bukan ahli agama yang bisa menilai soal ini. Tapi hal-hal ini justru malah mengundang makhluk-makhluk lain ya, makhluk halusnya. Kau udah siap? Kamu jangan kosong ya. Oke. Ini bisa apapun Pegang terjadi. ujungnya Kalau itu dibakar, kita nggak pernah tahu itu isinya apa dan apa yang akan keluar dari situ. So, you are born or this one? What? Yosi deh. Ya, boleh. Ya, Yosi. Mbakku yang bakar. Gimana? Dipencet? Saya Jauh. takut dia bengong soalnya. Hati ya Josie. Baca-baca dalam hati ya. Kamu nggak apa-apa tangan. Enggak apa-apa. Tangan kamu nggak apa-apa. Mbak Tina nggak apa-apa tangannya. Coba saya lihat. Gak apa-apa. Oke. Oh my god. Dia bukan Mbak Tina lagi. Jin yang dari jimatnya langsung keluar dong. Masuk ke sini. Tuh Ini bukan kan. Mbak Tina lagi ya? Aduh. Baik. Lilinnya kayak kita singkirin deh daripada menyakitin dia. Aduh. Jangan salah udang teh. Urusan. Oh, kenapa saya diginiin? Salah saya apa katanya? Udang ngebantu, kemana enak? Saya ngebantu orang ini. Kunaon kieu? Sana nyuruh. Siapa yang nyuruh katanya? Saya yang nyuruh. Kenapa? Kunaon? Kenapa? Ya karena dia ganggu keluarganya yang punya badan ini sih. Wah nikahin, ha? Oh gak kenapa-napa. Kau bukan siapa-siapa bahasa Sundanya. Kau bukan siapa-siapa bahasa Sundanya. Wah nikahin. Sanes saha. Sanes sasaha. Belum koneksi atau? Nikahin mana? Coba. Mana kunaon? Saya tidak tahu. Eta tempat ulang eta, ulah dikitukan. Siap. Uran tak siap. Siapapun kamu yang di dalam situ, kami nggak takut sama kamu. Kamu udah mengganggu banyak orang.
Kamu mengganggu keluarga yang punya badan ini, kasihan. Udah Usahanya. keganggu, udah nggak bantu. Ngebantu apa? Kamu malah mengganggu dia. Jalannya usahanya malah keganggu. Tuh, udah nggak bantu. Penonton dong. Wani, Wani kak urang. Wani teka urang. Berani nggak Yo. mau saya? Jangan. Gimana? Yuk. Jangan, kasihan. Ke sini. Sini, jangan ganggu penonton. Jangan ganggu penonton ya. Saya lihat dia masih ada jimat satu lagi di badannya. Oh, tolong Keluarin kerja. dong kalau gitu. Teteh ikut ke sini, Teteh. Teteh ikut ke sini ya. Jangan nggak ganggu, Iya. jangan ganggu penonton. Yo. Karunya kasihan. Karunyanya. Ayo bu. Karunya. Kasihan karunya. Tuh, ulang Teteh. teka udah mana teka udah kuy. Udah nggak ganggu ke penontonnya. Bentar, Cari jimatnya sekarang. Kalian kan sama-sama perempuan. coba pegangan cari di kantongnya. Dirabah deh. Masih ada satu lagi. Itu kantongin itu masukin. Kantong ini yang kantong putih ini apa ini? Ya udah taruh deh. Jangan dipegang, baik. Coba periksa di belakangnya masih ada lagi nggak? Batina tadi kesini bawa jimat lagi. Batina bawa berapa jimat tadi? 1? Cuma itu aja? Yakin cuma itu aja? Itu apa? Itu apa? Jujur nih. Jadi mau Ini gimana? bakal saya balikin ke yang punyanya. Mau saya sita gak? Jangan pegang. Oh iya, lupa. Saya bakal balikin ke yang punyanya. Saya udah nggak mau kayak gini. Siap, balikin saja ya. Kapan mulai balikin? Besok bisa? Nanti malam saya balikin. Malam. Malam ini ya, balikinnya ya. Oke, saya akan menunggu janji kamu. Tapi Roy tadi dia bilang di rumahnya masih banyak loh. Iyalah Masih pasti. banyak jimat-jimat lain katanya. Ini gimana ya? Ini apa sih? Boleh dibuka nggak? Sebelum dibalikin kami mau tahu. Ini pengasihan aja. Boleh dikasih tahu kamera, kasih tangan. Dipakai taruh di tangan gini. Dikasih tahu kamera. Begini. Oke, silakan. Ini tujuannya supaya laku usahanya. Supaya aku dan supaya yang sirik-sirik sama aku tuh nggak ngelakuin itu gitu. Karena dia jaga Arum. Tapi sekarang aku benar-benar udah mau lepas dari ini. Nggak nyaman sebenarnya. Iya, nggak nyaman bukan pembatinannya doang. Kasihan anaknya keganggu terus, rewel terus. Ini karena benda ini berarti mengundang makhluk gitu. Ya, Kita harus cleansing segera sebelum dia kumat lagi. Gini, pilihannya saya sita, tim kami sita, atau kamu mau balikin secepatnya. Tapi gimana kita percaya dia balikin? Itu dia. Yakin nggak akan dibalikin? saya akan balikin karena saya benar-benar udah mau lepas dari ini. Kasihan anaknya. Tapi Mbak. saya mau tanya, kalau saya lepas dari ini apa masih diganggu-ganggu gitu? Harusnya enggak. Tapi pertanyaan saya malah kebalik. Kenapa ya sebelum kamu datang ke menembus mata batin, harusnya kamu balikin dulu ya. Baru penetralisirnya di sini. Tetapi kenapa ya kamu bawa dulu gini, baru ntar malam balikin?
aku kan mau tahu ini tuh memang bermanfaat di aku gitu atau enggak. Oke, Roy ngeliatnya Bisa seperti dilihat. apa? Gak bermanfaat sih, dan kamu masih setengah ragu antara jimat ini masih berfungsi nggak ya? Kalau berfungsi sayang nih kalau aku buang. Tanya dulu sama si Roy Kiyoshi. You got my point, right? Kalau saya bilangnya, oh masih mbak, masih. Akan disimpan terus. Saya akan simpan terus. Kalau saya jadi kamu, kalau udah ngalamin turun naik yang nggak beres, tanda-tanda supranatural, saya akan buang itu udah lama. Justru malah meninggalkan hal-hal supernatural ya. Iya. Sebelum saya ke Roy Kiyoshi, gue udah nggak up. Saya orangnya rush gitu, nggak buru-buru yang nggak mau sekali gue langsung gitu. Nggak mau nunggu. Ini aduh gimana ya, nanya dulu deh. Tapi kadang aku kan ngerasain efeknya memang Ini kayak aja mbak, kamu kan apa sih? warung Kantin. Nah, Percaya deh, gak usah ginian. Kamu setiap seminggu sekali kumpulin makanan-makanan yang mungkin masih bersih ya. Masih bersih, dikotak-kotakin, ambil 5 kotak lah, terus bagi-bagi di jalan. Lakuin itu selama 3 bulan dan saya percaya kenaikan increase money-nya tinggi. Kenaikan penghasilannya akan semakin naik. ya mudah-mudahan. Jadi dia money-nya, uangnya akan gitu. Saya pilih jalan itu, beramal dalam bentuk makanan. Terus kalau lihat ada orang pemulung kelihatan di jalan, kebetulan kau bawa nasinya, kamu langsung ini pak. Gitu. Dan itu nggak bisa kayak panas-panas teh ayam gitu, kayak hari ini lakuin, besok enggak. Jadi kalau setiap Senin. Minggu sampai beberapa bulan. Rasakan deh hasilnya. Kasih makan orang yang nggak bisa makan, pahalanya gede ya. Betul, karena mereka juga justru malah ikut mendoakan kan. Iya. Supaya aku berhasil, supaya sukses, supaya dilindungi. Dan membuat orang lain yang membutuhkan menjadi lebih bahagia. Restoran kalau makan, warung makanan kalau nggak habis, itu sisanya diapain sih? Kalau aku sih karena bahan-bahannya masih bisa dibesokin, jadi ditaruh kulkas. Taruh kulkas. Ya nasi gitu gimana? Karena Kalau habis, Habis. karena kan nggak banyak bikinnya. sisain aja, masak lebih, sisain yang buat Oh orang. iya, udah duluan diniatin ya. Mm-mm. Dilebihin masaknya, diniatkan emang untuk sebagian ini Iya, untuk dikasih ke iya. orang. Tapi kalau aku kasih ini, aku balik lagi ke yang suka ganggu aku itu, nggak akan lagi. Oke, ke depannya Roy, kalau ini diserahkan semua ke yang ngasih, apakah dia masih akan diganggu? Kekuatan baik akan melindungi kamu. Jawabannya. Mungkin masih, tapi ada perlindungan. Jadi fokusnya bukan malah menyerang, tapi malah melindungi dengan kebaikan. Ya. Gitu kali ya. Iya, betul banget. Bener banget, Bay. Ya. Itu aja yang paling simple. Ada yang mau disampaikan Yosi? Iya, aku mau tanya sekali lagi. Silahkan. Mbak Tina kapok gak? Udah ngelakuin ini semua, nyimpen-nyimpen. Rasa kapok pasti ada. Nanti kalau terjadi lagi bakal ngelakuin lagi nggak nyimpen-nyimpen kayak gitu? Misalnya tiba-tiba usahanya turun lagi, iya, apakah akan datang lagi mencari hal-hal seperti ini? Aku kasihan sama anak juga. Terakhir ada yang mau disampaikan Roy? Cukup, Bayu. Baik, kalau begitu Tina terima kasih. Kami harap yang terbaik, mudah-mudahan usahanya semakin sukses, dagangannya lancar, laris, anak-anak juga baik-baik aja ya. Terima kasih, Mbak Tina boleh meninggalkan studio. Jalan pintas akan selalu menggoda mereka yang pemalas. Daya tariknya membuat jiwa kita tak pernah puas. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku telah melakukan pesugihan. Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin.
Selamat malam, Pak Riko. Selamat malam. Apa yang mau Bapak ceritakan pada kami? Ada, yang saya ceritakan ada. Apa tuh, Pak? Suatu pengalaman berharga ya. Karena kan saya sehari-hari tadi saya kerja sebagai office boy di salah satu perusahaan ya. Cuma gaji yang saya terima itu sangat kecil sekali, 1.600.000. Untuk sebulan juga nggak cukup ya. Itu tahun berapa, Pak? Itu kejadiannya sekitar ada 10 tahun yang lalu lah, 10 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun lalu. Jadi karena hidupnya udah menderita, gaji segitu nggak kuat ya. Nah, terus namanya kita suka ngutang di warung, dimarah-marahin. Nah, pengen hidup bahagia, pengen hidup senang gitu ya. Pengen hidup senang, ada orang yang ngasih tau ke saya suruh menemui Mbak. Rumahnya di sekitar, mungkin ada orang yang kasihan ngelihat hidup saya menderita ya. Kamu mau hidup senang nggak? Mau hidup bahagia daripada kamu menderita ya. Untuk apa? Pengen kaya. Oke, pengen kaya, pengen senang ya. Karena udah sakit dan menderita sekali. Udah akhirnya saya langsung ke teman saya itu diantar ke Mbak, seorang paranormal gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mau kaya, langsung ke Mbak gitu. Oke, Ya. lalu itu berhasil, Pak? Berhasil Jadi kaya. jadi kaya. Apa yang Bapak lakukan di sana? Saya diantarkan sama Mbak di sesuatu gunung. Di situ ada suara kayak suara iblis. Biasa orang kalau ingin kekayaan, kayak pesugihan gitu, langsung saya mengutarakan sama yang iblis itu, kamu mau kaya? Kalau mau kaya, saya harus memberikan tumbal setiap malam Jumat Kliwon. Saya harus saya korbankan gitu. Jadi itu minimal 1, maksimal 5. Itu harus syaratnya mutlak gitu. Setiap malam Jumat Kliwon. Ya. Jadi sebelum malam Jumat Kliwon tuh saya udah harus ada menyiapin kan. Itu jadi pas pada waktunya saya udah siap. Diapain, Pak? Nah itu saya bawa ke gunung. Bawa Lalu ke gunung. sampainya di gunung? Sampai gunung, udah saya tinggalkan. Nah, langsung jadi biasa kan namanya santapan iblis buat makan darahnya itu, buat santapan iblis. Udah, yang penting saya bawa langsung saya taruh ke gunung. Dan Bapak lakukan itu? Saya lakukan. Siapa, Pak? Keluarga siapa aja, yang penting yang ada mangsa saya ambil. Pernah bawa anak Bapak sendiri? Saya nggak ada anak, cuma berdua sama istri. Jadi Bapak ambil di warga sekitar, Iya, Bapak bawa betul. ke sana, Bapak tinggal di gunung? Ya, saya colong di sekitar rumah itu. Saya ambil, Diculik, Pak? diculik. Nah, tanpa sepengetahuan ibu atau bapaknya. Terus mereka orang tuanya gimana, Pak? Ya orang tuanya pasti merasakan kehilangan. Nggak pernah nyari, nggak pernah datang ke Bapak, nuduh atau bawa laporkan ini ke polisi? Sebelumnya sih nggak tahu, tapi lama-kelamaan saya ketahuan juga. Jadi ketahuan saya ada apesnya pada saat saya ngambil itu, ketahuan sama warga. Jadi saya udah masuk, jadi ada warga udah ngintain saya gitu, Mas. Nah, langsung saya ditangkap situ, ya langsung dibawa ke polisi, ditahan saya di penjara. Dan sekarang sudah Bapak pertanggungjawaban secara hukum? Udah saya pertanggungjawabkan. Saya udah udah mengakui Oke. saya salah. Baik. Selama menjalankan proses ritual ini, Bapak memang merasakan efeknya, maksudnya jadi kaya, jadi berhasil. Dan sampai sekarang kekayaan itu masih ada? Masih ada, kekayaan masih ada. Saya sempat aset saya simpan ya, terutama di bank-bank luar negeri. Dan ritual itu sudah berhenti sejak ketangkap? Sejak ketangkap saya udah senti, udah berhenti. Jadi sama sekali. sekarang nggak pernah mencari dan menculik untuk Enggak, dijadikan sebagai tumbal gitu? Iya, setelah tertangkap saya udah otomatis nggak melakukan itu. Oke, tujuan Bapak datang ke sini untuk apa sebenarnya malam ini?
Tujuannya saya ya istilahnya minta sama Roy Kasogi mata batin ya. Saya minta agar Roy melindungi saya dari gangguan-gangguan suara-suara tangis bayi itu. Itu sering mengganggu saya di malam hari, suara tangisan itu. Sampai mencekik, saya nggak bisa tidur, tersiksa. Di mana saya berada, dimanapun itu suara itu selalu ada. Suara bayi-bayi itu. Saya nggak sanggup gitu, Mas. Kamu ada tanggapan gak Yosi? Ya, aku nggak tahu. Serem banget sih sampai ngorbanin gitu ya. Itu, sorry aku boleh nanya? Silakan. Kira-kira udah berapa udah Bapak culik selama Ritual. ritual itu? Sudah banyak sekali sih. Nggak kehitung. Ya nggak terhitung lah. Semakin banyak, semakin kaya. Itu Oh. syaratnya. Kita nggak terhitung. Karena ambisi ingin kaya, udah istilahnya udah menderita, udah miskin, itu kan. Ya siapa sih nggak mau hidup miskin? Menderita sangat, jadi ya mencuri baik-baiknya. Iya Pak, saya yakin nggak ada orang yang mau hidup menderita, tapi juga nggak ada orang yang rela anaknya dijadikan tumbal pesugihan. Oke baik. Pak Riko, kami akan langsung ajak Bapak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Riko, lahir tanggal 13 Juli 1968. Dia memiliki karakter yang kuat dan keras kepala. Jalan pikirannya tidak mudah dimengerti dan tidak suka mengalah pada siapapun. Saya merasa jiwa Riko sudah digadaikan untuk makhluk halus. Jiwanya mengambang di sebuah lorong yang gelap. Dia terjebak ke dalam sana. Entah kenapa saya merasakan ada kekuatan besar yang membelenggu jiwa Riko. Kuping saya sakit sekali di sini. Saya mendengar suara tangisan bayi yang kencang sekali. Suara tangisan bayi yang menggeraung kencang sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Riko, tanggal 13 bulan 7 1968. Iya, betul. Riko melakukan pesugihan dengan membawa tumbal, dibawa ke gunung lalu dikorbankan, mendapatkan memang kekayaan dan pernah ketahuan karena itu adalah hasil penculikan, sudah dipertanggungjawabkan secara hukum polisi, dan sekarang sering mendapatkan gangguan tangisan bayi. Makanya malam hari ini datang ke menembus mata batin supaya bisa hidup lebih normal dan tenang. Iya, betul. Menumbalkan beberapa itu dengan maksud dan tujuan untuk pengelarisan atau pesugihan. Iya. Dengan Supaya tujuan kaya. supaya kaya-kaya. Kaya raya, betul. Oke, baik, berbicara tentang bayi dan bayi, saya senang sekali dengan anak-anak kecil dan bayi. Nah, saya bawa teman hari ini, anak ambar saya. Dan saya butuh dupa juga. Saya ingin mencari tahu melalui teman saya sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ada missing cerita yang tidak diceritakan atau memang sudah komplit. Ntar kita lihat. Iya, dia bilang sering ada tangisan bayi soalnya dalam hidupnya. Ketika sebenarnya saya juga dengar tangisan bayi sih. Oke. Dan saya bisa mendengar tangisan bayi. Dan saya ingin tahu juga melalui perspektif yang berbeda dari teman saya. Iya. Bayi ambar. Dan teman-teman kamu ini bisa ngeliat dan mengungkap ceritanya. Apakah benar semuanya sudah diceritakan di sini gitu ya, Roy? Betul. Tapi first impression yang saya dapat dari Mas Riko memang betul pesugihan, seram, energinya negatif. Kamu bisa ngeliat dari mananya, Roy? Dari perawakannya, dari badannya, dan dari matanya.
Matanya itu kok nggak putih ya? antara kosong dan tidak kosong. Ya. Sudah menyesal tapi. Sudah menyesal. Berapa jumlahnya? Tidak terhitung. Lebih dari 10? Lebih. Itu di umur berapa rata-rata nih bawa ke sana? Itu yang sekitar 3 bulan. Sebelum setahun? Iya, sebelum 3 bulan. Itu mutlak syaratnya. Itu Masih saat segar. mereka butuh ASI ibunya gitu malah Iya. dibawa jadi tumbal. Iya. Jahat banget sih. Kamu nggak mikirin, kamu punya anak kan? Saya nggak punya anak. Nggak ada. Oh, Kalau misalnya nggak punya anak pun harusnya juga bisa berpikir kan, kasihan. Iya. Iya. Pernah ada dari keluarga, keponakan, saudara gitu? Saya nggak pernah. Nggak pernah Nggak ngambil dari pernah. keluarga Nggak sendiri? Nggak pernah. Kenapa? Kebetulan saya nggak mau aja. Nggak mau. Jadi saya hanya melakukan yang di sekitar rumah saya aja. Di lingkungan Iya, Bapak? di lingkungan aja. Kalau saya bilang sih, Riko ini emang udah jadi kebiasaan sih, Bay. Iya ya. Jadi kayak satu, dan satu. Akhirnya lama-lama jadi banyak deh. Keterusan, nambah lagi. Saya mau diceritain deh Pak Riko. Waktu pertama kali Bapak Riko ini datang ke gunung untuk naruh itu, gimana ceritanya? Diambil dari mana itu? Terus apa yang Bapak rasain tuh saat meninggalkan yang masih merah di gunung sendirian? Pasti nangis dong. Iya. Gimana ceritanya? Ya waktu saya menculik dari rumah itu, emang sih sebenarnya pada dasar manusia kita ada rasa kasihan, ya. Cuma karena ambisi saya yang ingin kaya, saya tidak ada punya perasaan gitu. Yang penting ambisi saya harus kaya. Gitu. Itu ada pepatah, ketika kekayaan membutakan hati Ya. dan tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Jadi semuanya dilakukan ya? Iya, semuanya dilakukan. Bapak bawa ke gunung Iya betul. dengan Iya. ini adalah semacam kayak kuncen atau gurunya gitu, guru spiritual yang ngajak Pak Riko ini menuju ke gunung tadi ya. Betul. Beliau masih hidup kah? Beliau sekarang sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Sudah ada. Nah, Oke. ilmu warisan beliau bagaimana? Ya. Cuma mungkin saya dengar sih ada cucunya. Cucunya yang masih mewarisin itu. Ya. Cuma kita istilahnya saya tahu gitu. Cuma saya nggak mau nanti orang-orang yang itu seperti saya. Nah, jadi yang mewariskan itu cucunya. Masih ada cucunya. Baik. Bapak dikasih jimat atau apapun itu nggak waktu melakukan pesugihan? Apa hanya ritual ini aja bawa gunung? Saya nggak dikasih jimat apapun, cuma ritual itu aja. Bawa gunung lalu jadi kaya raya? Iya. Kaya raya lewat apa Pak? Kaya rayanya jadi saya tuh di rumah saya tuh ada suatu kamar, emang khusus udah disediakan, udah itu. Nah itu Terima kasih. seperti nanti datang itu, tumpukan uang. Hah? Tumpukan uang dengan seketika. Tiba-tiba ada tumpukan uang di rumah? Iya, gitu. Saya harus siapkan kamar Kamar itu khusus? khusus, Nggak dipakai apa-apa? nggak dipakai apa-apa. Bapak taruh apa di kamar itu? Situ saya tidak taruh apa-apa, cuma itu kan buat istilahnya dari yang iblisnya itu, kamu siapkan kamar, nanti kamu di situ akan dapat kekayaan yang kamu inginkan. Berapa Berupa uang. biasanya sekali uang itu muncul? Itu banyak, kira-kira sekitar 5 miliaran. Mungkin Beberapa hari setelah beberapa itu? hari, nggak langsung, beberapa hari. Paling selang 4 hari lah. Itu uang asli Pak? Uang asli. Sampai 5 miliar? Iya, 5 miliar. Itu minimal segitu. Oh, nggak ditangkap polisi sih? Udah ditangkap Roy. Oh, Pernah udah. ketahuan tapi nyulik. Hah? Ketahuan karena Oh, oke. pernah. Oke, saya hari ini bawa teman saya namanya Uns. Teman saya namanya Soun. Soun Bihun. Jadi
Soun Bihun ini akan menemani kita hari ini dan sama-sama juga kekuatannya dia adalah anak Ambar yang tadinya jenazah bayi lalu kemudian dimasukkan ke dalam satu wadah atau boneka. Dan saya pengen nanya nih Soun, sebenarnya Pak Riko itu jujur apa enggak ya? Oke. Maaf banget ya, saya harus ngomong apa adanya. Sadis. Darah mengerikan. Soun, bantuin Uncle ya. Apa yang bisa dilihat dari Riko? Mohon maaf sekali. Riko sebenarnya udah punya istri belum sih? Sudah. Kamu suka mukulin ya? Kalau Jur. suka, Soalnya di sini teman saya bilang, maaf ya, ini namanya juga anak-anak ya. Iya. Mohon maaf sekali, agak frontal. Gitu. Itu si Om itu tuh suka mukulin istrinya sampai pegel mukanya. Apa pengem ya? Bonyok, bengep, Lebam. pengem, lebam, Lebam. pengang kupingnya sampai dang. Dang. Pekak. Lebam banget. Itu terakhir kapan Pak Riko? ya itu saya sering sih. Kemarin kan masih ada Kemarin ya? masih. Tuh, kemarin katanya si siapa Soun, dia itu masih mukulin bininya. Karena di dalam Mas Riko itu tabiatnya memang udah nggak bagus. Kedua, dibawa pengaruh oleh sang-sang makhluk halus gitu. Oh, ada juga Iya. pengaruh makhluk halus karena Saya, ritual saya, dia. saya melihat makhluk halus yang sangat tinggi, besar, berbulu, tapi juga ada warna ijo-ijonya gitu loh, bulunya. Saya tidak bilang ini buto ijo, tetapi sepertinya genderuwo, hanya perbedaan warnanya saja. Itu sih yang saya baca. Kekerasannya ini sangat dahsyat sekali, darah keluar dari bibir yang pecah. Ini dilakukan ini ke istrinya karena memang dia dibawa pengaruh makhluk itu tadi ya, Roy? Iya, di bawah pengaruh makhluk yang tadi. Ada yang ingin kamu tanyakan ke Soun? Saya mau tanya, makhluk itu apakah masih ngikutin Riko sampai saat ini? Soun, makhluknya si Riko masih ikutin nggak sampai sekarang? Masih. Uncle, Riko itu bagaikan air tenang yang sangat dalam. Dia bisa mencelakai penonton. Satu sifat yang terbalik ya berarti, Soun. Ya. Kamu merinding. Iya, Kenapa? nggak tahu. Ya ada suatu apa gitu. Tapi kamu nggak takut kan? Merinding. Soun, jagain bintang tamu kami hari ini ya. Tapi saya lihat di mata batin saya, Riko juga bisa menyerang siapa saja ya. Termasuk bintang tamu. Oke, itu saya mau tanya, itu ditumbalkan sekarang gimana mereka, Roy? Soun, yang ditumbalkan sekarang udah jadi kayak gimana nih? Masih gentayangan kah? Atau nempelin badannya Pak Riko? Gentayangan. Kata Soun, istrinya si Mas Riko
Betul. Udah nggak mau lagi sama Riko. Betul? Betul. Katanya Soun bilang gini, Uncle, istrinya Riko nggak mau lagi satu rumah atau kabur ya. Dia ninggalin rumah. Betul Iya. begitu, Pak? Betul. Itu yang dikasih tahu Soun. Itu kenapa ninggalin Bapak? Ninggalin kabur gitu karena dipukulin atau ada alasan lain? Ya karena dipukulin. Dia nggak kuat mungkin sama saya. Tuh, kalau kamu nggak cerita, tetap aja kebongkar. Kita kan punya banyak mata-mata di sini. Kerasan, berdarah. Kata Soun gini, Om Riko-nya udah nggak kasih duit, tapi suka mukulin istrinya lagi, Uncle. Ngerti kan maksudnya? Jadi Support, semua kekayaannya sebenarnya buat dia tanpa dinikmati sama sang istri juga. support money-nya itu tidak ini, nggak gitu. Dia makan sendiri berarti sih. Iya, nggak jelas juga dapat duit tapi nggak tahu Keluarnya kemana. Ada aja. Ya, itu sih gentayangan. Dan bayi-bayi yang gentayangan ini yang sering nangis ganggu Pak Riko. Dan bayi ini mengganggu Mas Riko ya, Soun. Iya, banyak sekali, terutama di rumahnya. Saya masuk ke dalam rumah Mas Riko. Apakah benar ada sesuatu warna biru-biru waktu masuk di kamar? Benar. Apa itu, Pak? Semacam tembok atau lemari ya? Semacam tembok. Temboknya, dikata Soun bilang, warnanya biru, kebiru-biruan telur asin. Lalu masuk di situ ada lemari, dan kemudian masuk lagi ada ranjang. Tapi saya tidak menemukan istri kamu, karena istri kamu itu kopernya dibawa lalu pergi. Dan saya lihat kondisi kamar kamu, baunya seperti khas, tapi tidak bau mencolok. Banyak sekali barang-barang antik di sana. Oh, Iya, barang-barang lama, betul, barang-barang betul. tua gitu ya. Ada cincin juga ya, batu-batu gitu. Ada sih. Itu dari mana, Pak? Batu-batu itu dari itu. Dari Ada yang lain? yang lain itu seperti apa? Minyak. Minyak juga. Minyak. Untuk Minyak itu jadi itu dikasih seperti ilmu. Jadi kalau saya saban mau melakukan itu ya, itu minyak itu harus ditaburin ke alis. Ke alis 2 ya, sama semua. Itu istilahnya untuk melindungi kalau saya mencuri itu gitu. Biar aman ini. bikin dia kayak punya kekuatan waktu menculik. Pokoknya intinya Mas Riko tuh agak-agak parah lah ya. Jadi Bukan agak susah. lagi sih. Agak ya. Ini udah terlaluan si Roy. Dan berlanjut juga selain daripada pesugihan, saya lihat rumahnya kotor dan berhantu. Saya masuk ke dalam dapurnya terbuka, kemudian ada ruangan foyer apa itu ya, ada kelihatan semacam cahaya dari di atas, ya kan? Iya. Jadi kayak bolong ya. Ada bolongan yang bikin cahaya bisa masuk. Gitu. Ada. Itu yang saya diajak si Soun jalan-jalan. Beberapa foto masih dipajang, foto-foto lama. Ada kamu fotonya. Kamu majang foto-foto juga ya di ruang tengah. Iya. Itu semuanya sudah saya detect. Dan rumahnya ternyata juga berhantu. Di sebelah mana, Roy? Gara-gara Riko menumbalkan banyak. Ada banyak hantu juga di rumahnya. Ada banyak hantu-hantu di sana. Hantu seperti apa? Saya lihatnya ada anak-anak kecil semuanya, tapi bukan baby. Tapi Yang sudah lumayan berlari-larian agak gitu? gede. Iya. Anak Ambar. Makanya hari ini saya melawan Ambar dengan Ambar. Anak Ambar dengan anak Ambar.
Soun. Soun nggak nyaman ya di rumahnya ya? Iya, nggak nyaman. Pak Riko benar-benar mau punya hidup tenang dan terbebas dari semuanya ini. Benar. Apa yang harus dilakukan, Roy? Mesti bisa nggak dia untuk menebus dan bayar semua kesalahannya? Kalau kalau pertanyaan seperti itu, saya ingin banget kalau saya punya Soun, saya panggil dan saya bercengkerama dengan Soun, saya pengen banget Mas Riko panggil temen kamu yang ngikutin kamu. Apapun bentuknya, masukin ke dalam tubuh Mas Riko. Memang ada sosok yang ngikutin dia ya, dan dia Betul. punya temen yang jadi semacam pengikutnya gitu. Iya, betul sekali. Berarti yang selama ini kayak ngambilin dan ngumpulin duit buat Riko ini. Betul sekali. Saya gambarin anak-anak kecil tuh dari tadi suara tangisan bayi. Udah jadi tengkorak. Dimakan ke makhluk itu. Betul, Dikasih makan buat makhluk itu. betul sekali baik. Kamu merinding terus. Kenapa sih? Takut ya? Kurang nyaman, tapi masih kuat kan? Kalau nggak kuat bilang ya. Takut ada apa-apa, kita kan harus jagain. Mas Riko sekarang, saya pengen berkomunikasi dengan arwah penunggunya kamu. Dan tentu saya dijaga juga dengan Soun. Bapak bisa panggil siapapun itu, sosok yang mengikuti, yang membantu Bapak Riko untuk mengumpulkan uang yang selama ini dipersembahkan buat dia. Pernah ketemu, pernah tahu sosoknya seperti apa? Pernah. Bisa dipanggil malam hari ini. Bapak mau terbebas dari perjanjian apapun itu kan? Mau. Mudah-mudahan begitu dipanggil, akhirnya bisa kita usir pelan-pelan. Bisa. Bisa dipanggil, Pak? Bisa. Perlu apa? Untuk memanggilnya perlu apa? Ya, nggak perlu apa-apa. Oke. Tapi saya pastikan dulu ya, bintang tamu dan penonton saya aman. Ini kamu jangan sampai kosong ya. Ya kita dijaga Soun kok, tenang aja. 1, 2, 3, 4. Silakan, Pak. Boleh? Bah. Bah. Bah, kemari, Bah. Bah. Mari. Kemari, Bah. Aku ini sudah datang untuk menjemput Riko. Aku dipanggil sama Riko. Kamu takut setan ya? Takut setan. Kau udah masuk. Tahu nggak ada ini. Apa kau di sini panggil? Untuk apa kau di sini? Apa kau di sini panggil? Untuk apa kau di sini? Siapa kamu? Siapa? Apa itu? Kenapa itu? Ini
Saya kasih minuman. Silakan diminum. Ya, Tangannya mana coba? Ini nggak tahu. What? Aduh. Enggak, botol nggak ada apa. Dimakan semua, diminum semua. ayo, siapa sih nak ikut tuh? Ayo sini ikut aku. Ayo, Selamat loh. siapa sih nak ikut? Ayo sini ikut. Ayo ikut. Cari tuh. Ikut aku sini. Ikut aku sini. Diam kamu di sini. Jangan ganggu penonton saya. Penonton ada yang terluka kah? Kalau tadi tarik tangannya tadi siapa? Nggak apa-apa tangannya, Bu. Ini udah Mbak, ini udah si Pak Riko. lagi nih. Saya selalu khawatir loh kalau orang-orang seperti ini dengan usia yang seperti ini jatuh kemudian jantungnya berhenti. Itu dia, saya takut dia justru kesehatannya malah kenapa-napa kalau masih kayak gini-gini. Jatuhnya langsung berhenti. Harusnya sih nggak apa-apa. Pak Riko, Pak Riko bisa dengar kami? Pak Riko, Pak? Pak? Pak Riko bisa dengar? Kalau Pak Riko bisa dengar, Bapak boleh bangun. Kumpulin energinya, Bapak duduk kami bantu ya. Tapi Bapak juga ikut bantu, angkat badannya. Bapak bantu berdiri, Pak. Bapak bantu berdiri. Bapak bantu berdiri. Ini udah nggak ada makhluknya ya? nggak ada. Kesehatannya Bapak. Iya, Pak saya Riko. takut sekali loh kesehatannya. Ketika dia kerasukan, kemudian langsung. Boleh dibenerin maskernya, Pak. Silakan tutup hidung. Turunin lagi. Oke. Tadi itu makhluk yang selama ini dikasih tumbal-tumbal itu ya, Roy, yang datang. Iya. Tumbal-tumbal gitu. Dan tapi kekuatannya kayak mbah-mbah gitu ya. Kuat sekali. Dan itu tadi apa yang terjadi begitu proses cleansing sudah pergi dari badannya Riko? Waktu pada saat proses cleansing saya menaruh kekuatan di ini, di dupa ini untuk dia pergi. Gitu. Langsung makhluk halus takut sekali dengan aku sama dupa. Sama kayak gini, sama api lah juga. Dan itu udah memutuskan perjanjian dia dengan makhluk itu, Ron? Sudah. Tapi belum sepenuhnya. Harus dari rumah semuanya diambil.
yang sisa-sisanya itu jimat-jimatnya. Masih ada jimat di rumah, masih ada barang-barang yang disimpan ya Pak? Masih ada. Nggak boleh disimpan lagi ya. Iya. Oke. Jadi Baik. kemanain Roy barang-barang itu? Dibuang ke laut, dilarung ke laut. Iya. Semuanya. Ya. Oke. Kamu ada pesan nggak untuk Pak Riko Yusuf? Iya. Kalau bisa sih jangan kayak gitu lagi. Serem banget. Jangan gitu lagi lah, Pak Riko. Udahlah, cukup. Toh Ngerasa juga bersalah. kamu udah berumur. Setiap orang kan pasti perginya ke sana gitu. Iya. Ngumpulin amal baik aja yang banyak sekarang. Dan berhubungan dengan anak-anak, saya pengen banget Riko, Mas Riko, berkunjung ke yayasan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka nggak punya papa, mereka nggak punya mama. Kamu harus ke sana nolongin. Berdonasi tidak perlu uang juga, tapi kalau kamu hadir untuk bantuin, saya rasa itu akan jadi baik, nutupin kesalahan yang kemarin. Iya. Terus kalau di jalan, lihat ibu sama anak menderita sampai tidur di jalan, kamu secukupnya kamu ataupun kamu punya makanan apa, baru beli, kamu kasih mereka. Terus dalam hati kamu ngomong gini, saya benar-benar minta maaf banget atas kemarin saya numbalin. Saya benar-benar minta ampun. Semoga dengan cara ini, saya bisa jadi jauh lebih baik. Terus kamu langsung kasih, Bu, ini ada kuenya ya. Iya. Kasih anaknya ya, Bu. Itu aja yang bisa dibantu. Saya pengen itu. Lakuin terus-terusan ya. Iya. Tangisan-tangisan itu gimana Roy? Pelan-pelan dan perlahan-lahan pasti akan hilang. Jika kamu berkelebihan lagi nih duitnya. Saya nggak logika juga ya. Ke mbah-mbah itu ngabisin berapa duit ya? Banyak sekali. Oke, I got the point. Kalau misalnya banyak habisin duitnya ke sana, saya mau banget duit-duit yang itu alokasi dananya saya mau beli empeng-empeng buat anak bayi. Oh, iya. Botol susu, Botol susu. anak bayi, empeng dan segala macam. Nah itu uang yang kemarin tuh udahlah anggap uang sial, tapi sekarang punya uang, ntar jangan dijadiin ke mbah-mbah itu lagi yang berjuta-juta itu. Juta-juta itu jadi kayak kaos kaki, sepatu anak kecil, terus empeng, dot, botol susu, itu penting loh. Jadi selama ini duitnya tuh dia dapat duit di ruangan itu, duit itu dibawa ke mbah itu sambil bawa, lalu kemudian pulang ke rumah, berapa hari kemudian dapat uang lagi, uang itu dibawa lagi ke sana dengan gitu terus. Iya. Begitu. Agak nggak make sense tapi beneran terjadi sih. Berarti sama aja disuruh sama si mbah-mbah itu Iya. untuk jadi mesin pencari uang dong. Betul. Untuk ngumpulin uang kasih ke dia, bawa untuk ngasih ke makhluk itu, makhluk astralnya, terus si mbahnya dapat uang. Terus balik lagi ke rumah dapat uang, uangnya dikasih ke mbahnya lagi. Iya, Dikasih ke makhluk astralnya. iya, aneh ya. Agak nggak make sense. Jadi nggak dapat apa-apa sebenarnya. Jadi mesin. Pak Riko jadi mesin. Ya mudah-mudahan dengan acara ini kamu udah kesini bisa dapat titik terang. Ya mudah-mudahan sih nggak. Dan jangan kontak-kontak. Udah nggak ada kan? Udah nggak kontak lagi. Sejak ditangkap udah nggak lagi. Di apa? Ditangkap sama polisi. Saya udah Dianya? tobat. Saya udah Pak nggak Riko, hubungin lagi. Pak Riko yang ketangkep. Oh iya. Ya bagus lah kalau nggak ditangkap kamu nggak jerah-jerah. Kedepannya Pak Riko gimana Roy? Kamu lihatnya? Jujur ya, saya takut sekali dengan kesehatan kamu. Ketika kamu jatuh, saya langsung trauma sekali. Kalau jatuhnya di sini sih, kalau jatuhnya di trotoar atau jatuhnya di kamar mandi, saya agak khawatir sekali. Ini ramalan atau prediksi lah ya. Sebenarnya saya nggak boleh melakukan pembacaan secara langsung, tapi ya udahlah, terlanjur basah. Saya takut banget jantungnya ada masalah. Udah nggak ada masalah, alhamdulillah. Apa?
Udah alhamdulillah setelah hilang dari itunya saya udah nggak ada terasa terkekang. Jadi karena selama ini kan hantu itu selalu Pernah ibadah cobain? saya. Itu tapi udah cek dokter tentang jantung ya? Jantung saya ada juga. Ada kan juga. ada jantung kan? Iya. Itu suatu waktu ada ledakan kagetan Kaget, kecil, ya. pasti bisa bahaya. Iya. Hati-hati ya. Saya nggak mau kamu Iya. Dicek lagi kesehatannya Pak. Lagi. Iya. Dan mudah-mudahan ini tadi makhluk yang selama ini mengikuti Pak Riko udah benar-benar terbebas, terlepas, nggak ada perjanjian apa-apa lagi, sudah diputus semuanya malam hari ini, ritual juga sudah nggak dilakukan, dan jangan lupa untuk tutupi atau bayar semuanya dengan kebaikan-kebaikan, terutama yang berkaitan dengan anak-anak seperti yang dikatakan oleh Roy Kiyoshi tadi. beli empeng, beli dot dan segala macam. Iya. Iya. Oke, Pak Riko, mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa melanjutkan hidup dengan kebahagiaan dan di jalan yang lurus ya Pak. Iya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Bapak boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Malam. Jangan mudah mengumbar janji jika tak mampu mewujudkannya. Karena setiap perjanjian selalu ada harga yang harus terbayarkan. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Tina dan Riko. Dua-duanya adalah pelaku supranatural. Tina untuk membatasi atau melindungi dirinya dari guna-guna justru malah melakukan tindakan supranatural yang malah mengundang makhluk-makhluk astral lainnya yang mengganggu hidupnya, bahkan anaknya pun ikut terganggu. Sementara Riko pernah melakukan ritual pesugihan, membawa ke gunung, dan justru ya sekarang hidupnya tidak tenang karena ada tangisan-tangisan yang selalu mengganggu. Gimana tanggapan kamu mengenai Tina dan Riko, Roy? Tina dan Riko ya, dua-duanya sama-sama aja ya. Mereka pelaku pelamis juga. Tapi entah kenapa tiba-tiba saya menaruh simpati terhadap Riko. Karena saya merasakan tiba-tiba vision saya mengatakan ada jantung. Jadi ada masalah di situ ya sebenarnya ya. Ya aku sangat khawatir sekali sih, di luar dia punya kekuatan magis apa enggak. Kalau dia jatuh seperti itu, modelannya jatuh gitu, saya khawatir. Itu dia yang Gitu. saya tertarik deh soal Riko tadi. Kan sebenarnya ritualnya udah nggak dilakukan, udah lama lah ya, udah lewat. Tapi efeknya masih sampai sekarang ya, justru Iya. malah ke kesehatan ya. Iya. Bisa betul. seperti itu ya, Roy? Bisa seperti itu, Bay. Mengendap namanya. Oh, I see. Oke. Kamu ada tanggapan nggak Yosi mengenai Tina dan Riko? Iya, aku baru dengar sih di sini. Itu serem banget. Terus yang kedua itu aku boleh tanya nggak sama Roy? Boleh. Kalau dia kan ritualnya sampai makan itu ya kan, itu nanti akan berhenti gentayangin dia nggak? Dia akan terus bergentayangan gitu sampai ajal yang beneran. Tapi selain daripada bergentayangan, si Mas Riko ini udah dapat karma buruknya duluan. Kesehatan yang nggak oke, rezeki juga kayaknya tadi rezekinya juga kurang ya. Akhirnya kena Itu kan akibat efeknya. perbuatan dia juga. Tuh, selain daripada ngomongin ghostnya masih kemana-mana, ternyata Riko menjalani hidup tuh pas-pasan. Jadi Sedih. nggak dapet apa yang diinginkan Iya, ya. bagian dari karmanya dia. Oke. Baik, Yosi Selena, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih. Sukses untuk karirnya, Iya, terima untuk kasih. rencana aktingnya ya ke depannya. Kami tunggu kabar-kabar baik dari kamu. Iya, thank you. Roy Kiyoshi, terima Thank kasih you. penjelasan dan pencerahannya pada malam hari Siap, ini. baik. Pemirsa, selama masih ada impian, akan selalu ada harapan. Dan selama masih ada harapan, maka Anda akan menemukan kebahagiaan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.